Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, kata Yesus, Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita buka kembali Lukas pasal 7 ayat 32. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Injil Lukas hari ini kembali berbicara mengenai orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu menyalahkan apa saja yang dilakukan Yesus. Kali ini mereka menolak baptisan dari Yohanes, Lukas pasal 7 ayat 30, dan menyalahkan Yesus makan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa, Lukas pasal 7 ayat 34. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok elit yang mempunyai intelektual tinggi dan pengaruh sangat besar di masyarakat Yahudi saat itu. Ketika ada orang lain datang, yakni Yohanes Pembaptis, dan Yesus dengan membawa pembaharuan dan ajaran baru, menarik perhatian masyarakat Yahudi, maka mereka iri dan merasa tersaingi. Mulailah mereka mencari-cari sesuatu untuk dipersalahkan. Sehingga apa saja yang dilakukan Yohanes Pembaptis, terlebih yang dilakukan Yesus, dinyatakan telah menyalahi aturan yang berlaku. Tujuan mereka supaya Yesus dapat disingkirkan, bahkan dibinasakan, agar kedudukan mereka tetap eksis. Sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak mau, alias menolak semua yang dilakukan Yesus, meski mereka lihat betapa banyak pemulihan dan mukjizat terjadi karena mereka menganggap semua itu tidak benar. Tidak sesuai dengan kitab Taurat yang mereka pegang teguh, tetapi tidak melakukannya. Situasi yang terjadi di negeri kita saat ini ternyata tak berbeda jauh dengan situasi di zaman Yesus berkarya. Ketika ada tokoh pembaharuan mulai menduduki pemimpin tertinggi, maka mereka yang sedang menjabat, mereka berusaha untuk menjatuhkannya. Sehingga, apa saja yang dikerjakan oleh tokoh pembaharuan itu, terus-menerus dicari-cari kesalahan. Selalu dipersalahkan dan menunjukkan diri sendiri yang paling benar dalam membela kepentingan rakyat, namun rakyat yang mana? Mereka menolak kehadiran Yesus setelah berhasil membinasakan Yohanes Pembaptis.
yang berarti menolak rahmat dan anugerah Allah terhadap diri mereka, sehingga mereka tidak mengalami kehidupan baru dalam kedamaian Allah. Ironis sekali, dengan menerima Yesus, seorang janda mengalami mukjizat di mana anaknya hidup kembali. Bacaan Injil Lukas kemarin, tetapi lihat apa yang terjadi pada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak mengalami mukjizat, tidak mengalami jamahan Allah, tidak mengalami sukacita Allah, sehingga kehidupan mereka penuh diwarnai pemahaman diri sendiri dan tidak mau menerima pemahaman dari orang lain. Mereka merasa paling benar segalanya dan seolah-olah surga ada di tangannya. Demikian pula akan terjadi pada diri kita, pada diri setiap individu, tidak mau menerima sesuatu yang baru. Dan terbukti telah mendatangkan kebaikan, namun tetap kukuh pada prinsipnya yang mana telah membuat dirinya mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Manusia memang cenderung menolak sesuatu hal yang baru. Namun jika mau membuka hati seraya memohon hikmat Allah Roh Kudus, maka akan terjadi pemulihan dan mukjizat Allah yang akan membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Memang paling sulit berinteraksi dengan orang yang memiliki intelektual yang tinggi, atau yang pengalamannya banyak terbukti sukses, atau orang yang terkenal yang sering mendapat medali dan pujian sanjungan banyak orang. Orang seperti ini biasanya cenderung memiliki konsep diri yang berlebihan. Seakan-akan kesuksesan dan keberhasilan akan terjadi jika orang lain mencontoh dan menggunakan konsep keberhasilan dirinya. Seringkali konsep keberhasilan yang diagungkan tersebut adalah konsep keberhasilan menurut pandangan dunia, yang tentu saja berlawanan dengan konsep keberhasilan menurut pandangan Tuhan. Menurut konsep Yesus, bahwa orang yang berhasil itu adalah Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Realita yang terjadi justru sebaliknya. Mencari kesuksesan dan kekayaan dunia lebih dahulu, baru hal bersifat rohani sebagai keseimbangan hidup. Dan ini terlihat jelas beda penekanan porsi utama yang dicari. Terkadang ada yang berdalih begini, kita mah orang awam, gak perlu fanatik amat sih. Hal rohani biar saja rohaniwan. Seperti romo dan pastor, bruder, suster, pendeta yang menggelutinya. Sedangkan kita mah umat biasa, tidak perlu sampai mendalami firman Tuhan. Yang penting kita ke gereja saban hari Minggu, berdoa pagi dan malam, doa Bapa kami, salam Maria, kemuliaan cukuplah. Kolekte agak gedean dikit kita kasih, kalau diminta sumbangan buat bangun gereja bolehlah. Hitung-hitung buat amal deh, daripada cuman omong doang berbuat kagak. Kasihan jika konsep hidup sebatas mencari kepuasan dan kekayaan duniawi, dengan meremehkan sikap hidup fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang terjadi pada sikap hidup orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak tertarik pada kebenaran yang Yesus sampaikan, karena lebih memegang prinsip hidup yang mereka anggap yang terbaik. Mereka tidak mengerti mana yang lebih penting yang harus dilakukan, karena tertutupi sikap angkuh pada kepercayaan diri yang berlebihan dan tidak mau membuka hati, belajar menerima tawaran ajaran Yesus. Yesus mengumpamakan kelakuan orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti di dalam Lukas pasal 7 ayat 32. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus,
pelajaran berharga bagi kita setelah membaca dan merenungkan Injil hari ini, yang mengingatkan agar kita tidak bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat, melainkan agar kita bersikap rendah hati agar supaya dapat menerima rahmat dan anugerah Allah. Ciri-ciri orang yang bersikap rendah hati: 1. Mau menerima masukan orang lain. 2. Mau merubah prinsipnya setelah ia mempelajari masukan orang lain yang terbukti berhasil. 3. Tidak haus pujian orang lain dan cenderung tidak mau orang lain membicarakan prestasi dirinya, karena baginya pujian dari Allah lebih mulia dari pujian sesama yang seringkali tidak tulus hati. 4. Cenderung mengalah dan hindari perbantahan dan pertentangan. Intinya kerendahan hati seseorang terlihat dari buah-buah roh. Mari kita buka Galatia pasal 5 ayat 22-23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terpancar keluar dari sikap hidupnya yang dapat dilihat dan dirasakan orang lain yang berhubungan dengannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, semoga sepanjang hari ini sikap kita tetap menunjukkan kerendahan hati. Dan semoga kehadiran kita membawa kebaikan dan kegembiraan bagi orang yang kita jumpai. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.